Hari berapa kilo bro? Bung ngabisin? Tergantung sih. Rata-rata sebulan? Kita kemarin itu saya hampir 50 lah. 2 hari itu hampir 60 gelas lebih. 60 gelas. Berapa kilo kira-kira? Kita nggak main kiloan, sasetan. Oh sasetan. Iya, kita beli 60 ya. Hitung aja deh. Kalau kita punya 60 outlet, kita bisa beli sasetnya lebih banyak dengan harga yang lebih murah kan Bu? Nah itu maksud saya pengembangan ekonominya. Jadi kita beli banyak, beda kalau beli dia 60, kalau kita beli 300 kan, 300 saset. Jadi bisa kita beli harganya lebih murah dan distributor langsung. Nah itu contoh-contoh pengembangan ekonomi bagi kesehatan. Terus ketiga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan keluarga guru. Nah ini teman-teman Bung Heri ini lebih tahu lagi ya. Jadi pelayanan kesehatan keluarga guru itu kita walaupun punya BPJS ya melihat susah. Rumah sakit ditolak apa, makanya nanti tadi kita berharap masing-masing lokal ada klinik lah. Masing-masing federasi punya klinik yang lebih gede. KSPI yang mengelola rumah sakitnya. Jadi kita sudah punya lengkap, nanti punya ambulan, itu ambulan. Saya juga banyak pengalaman itu teman-teman butuh ambulan itu susah. Jadi nanti kita coba upayakan kita punya ambulan sehingga pada waktu butuh ambulan kita bisa cepat bisa mengaksesnya. Terus, nah pembangunan rumah sakit sudah kita sebutkan. Nah untuk kemanusiaan itu bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam dan bencana kemanusiaan. Nah jadi nanti teman-teman di sini POM sudah ada. Saya berharap semakin banyak yang bisa terlibat untuk program PKPN ini kita semakin kuat. Karena ibarat kita bangun rumah itu yang makin banyak, pakunya makin banyak, bahan makin banyak, kita akan makin kokoh dan bisa tinggi. Mau bangun gedung setinggi apapun bisa. Jadi saya harap nanti teman-teman yang bagus tolong diisi, nanti dikembalikan ke kita akan buat database-nya. Nah itu nanti bisa jadi relawan, bisa membantu program-program untuk pengembangan LKPI ke depannya. Oke aja. Nah ini program jangka pendeknya sudah tadi saya sebutkan, pemberian bantuan pokok dan pakaian kepada buruh untuk kebutuhan keluarga yang membutuhkan untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri dalam kesukaan dan kebahagiaan. Nanti kita waktunya memang tinggal berapa hari lagi, ya. Nanti tanggal 11 sudah kita libur semua. Teman-teman udah libur nggak hari Senin? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti tergantung kebijakan dari masing-masing manajemen. Ya. Nah beasiswa sudah kita jelaskan. Lanjut Bu. Nah ini player kita, digital marketing kita. Nah ini sudah bekerjasama dengan ICT, mereka yang bikinkan. Nah ini bikisannya, dan kalau teman-teman mau mengisikan sebagian dananya bisa ke virtual account BRI Syariah 8660 2910 1805 011. Jadi bisa ditransfer aja. Jadi kemarin saya bisa lebih dikembangkan lagi itu kita ada namanya crowdfunding. Crowd itu rame, funding itu pendanaan. Pendanaan rame-rame. Kalau kita bilang dana solidaritas, kalau nenek moyang kita dana gotong royong. Nah ini kita ini adalah komunitas. Serikat itu adalah komunitas crowd rame, dan funding bisa diminta untuk membantu pendanaan. Jadi kita sebenarnya sudah punya komunitas yang sangat besar, dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi jangan melihat besarnya, inflasi berapa, 2.000, 3.000 bisa disisikan untuk teman-teman. Dan itu kalau saya pikir bukan biaya, tapi tadi ini investasi loh. Investasi dunia di sini dan daerah. Kalau itu berkembang ekonominya di sini kan.
Jadi jangan anggap itu rugi. Jangan anggap itu biaya. Tadi belum awal bilang ini orang nggak datang, ini nggak mau numpang. Saya pikir tidak. Sebenarnya soal waktu aja, dan semua orang sudah memiliki jiwa untuk berbagi itu. Jadi jangan anggap ini biaya, anggap ini investasi dunia dan dapat bonus saya lah ya. Nah itu. Nah silakan lanjut. Nah ini dia beasiswanya. Silakan nanti teman-teman saya ingatkan lagi. Cobalah 20.000, 100.000, 20.000, coba tes code itu. Silakan dipilih code yang mana, nanti mungkin di share ke grup kali ya. Atau teman-teman punya grup di share aja. Teman-teman PUK di share. Biar semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam program ini. Jangan sampai gara-gara nggak tahu teman-teman itu tidak mendapatkan kesempatan. Jadi harus tahu lah. Yang penting tahu dulu, baru nanti punya baiknya. Lanjut. Nah ini untuk zakat juga kita sudah siapkan. Nah itu BDS Syariah 8660 2910 1805 0012. Oke, lanjut. Nah, bentuk sinerginya. Nah, ini kita sinergi dengan SCT-nya. Jadi kita ada nanti kampanye untuk bagaimana pemungutan dananya, pengelolaan dana zakatnya. Itu kita akan sinergi dengan teman-teman yang sudah ada di masing-masing PUK. Nah, baru kita implementasikan programnya, juga akan melibatkan teman-teman. Jadi program baru dan pendampingan program. Nah, ICT itu adalah mengelola dana kemanusiaan, asistensi dan kemitraan. Jadi tadi karena kita belum bisa langsung mengelolanya, jadi kita sinergi dulu, kita pinjam sistemnya mereka, karena mereka punya izin dan mereka sudah berpengalaman. Jadi kita sinergi di situ dengan SCT. Lanjut. Nah ini mekanisme kerjasamanya. SCT kemitraan menyiapkan draft kesepahaman. Jadi kita ini sifatnya lebih teknis. Lanjut. Nah sinergi ini menjadi wadah buat meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan dana zakat dan kemanusiaan dari guru ke guru. Nah ini sebagai bukti kepedulian dari LKPI dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru dan masyarakat umum. Jadi ini menyangkut masyarakat luas, bukan hanya guru. Dapat ikut terlibat dalam implementasi program. Nah, kita bisa ikut nanti terlibat dalam implementasi program ini. Di samping juga kita sebagai penyandang dana. Jadi menjadi unit bagian dari unit pengelola zakat, global zakat ACT. Jadi kita bisa ikut mengelola juga nanti zakatnya. Kita masukkan programnya ke ACT, kita ikut kelola. Lanjut. Nah ini susunan pengurusnya, biar teman-teman lebih familiar lagi. Nah itu susunan pengurus LKPI ada S-nya. S itu masih sementara. Jadi kita terus coba kaji terus strukturnya ini yang efektif dan nanti efisien seperti apa, sejauh mana kebutuhannya struktur ini. Dan ini akan melibatkan teman-teman sebanyak mungkin dari federasi, dari PUK, sehingga ini akan menjadi memperkaya. Karena teman-teman di masing-masing PUK, di masing-masing federasi itu sudah berpengalaman juga sebenarnya dalam mengelola hal-hal yang seperti ini. Jadi nanti kita sinergikan dan kita masukkan ke pengurusnya sehingga bisa memberikan kontribusi, pemikiran, ide, sehingga ini menjadi kaya dan bisa berkembang tinggi. Nah itu ada Dewan Pembina, ada Pak Didi Cipriani, ada Muhammad Rusdi, Pak Ramidi, Pak Ali Akbar, Bung Opon, Bung Iwan dari SPN, Sumiran dari Aspek Indonesia, Bung Rustan, Bung Islam Abdullah.
Nah, ada dewan pengawasnya, Bung Wijen, Bung Idris, Bung Silwaya, Utamawan, Bung Jawan dari Asal Indonesia, Silwaya dari SPN, Bung Endang dari pariwisata, dan Bung Teguh, isi Endang Winasi. Jadi itu. Oke, lanjut. Nah ini di samping ada dewan pembina, dewan pengawas, ada dewan pengurus pusat. Nah ini dewan pengurus pusatnya ada direktur eksekutif Bung Yudi dari SPMI ya. Terus sekretaris eksekutif Bung Teddy dari MISI. Asisten sekretaris eksekutif Bung M. Nur Yasin. Asisten sekretaris eksekutif Abdul Rahman Hakim. Direktur keuangan, deputi direktur keuangannya Bung Sepuluh, dan wakilnya ada 2, Prabu Cahaya Purwanto. Direktur fundraising Herianto Ahmad. Kayaknya orangnya di sini deh. Bukan ya? Oh, sudah ya? AMK, sorry, saya salah ini. Terus deputi direktur fundraisingnya Edi Kucuro, deputi direktur penyaluran Bapak. Terus direktur development program saya sendiri, dan deputinya dari Bung Jul dari SPN ya. Direktur media network Bung Kahar, deputi direktur media Karpit, dan deputi direktur marketing Sugiono. Nah nanti masih ada lagi nama-nama yang akan program menyalurkan program ini siapa. Nah ini nanti sudah di setting, termasuk Bung Heri kita juga kemarin sudah minta dia bisa ikut kontribusi. Lanjut. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya berharap semua teman-teman yang ada di sini nanti bisa menjelaskan ya. Jadi bisa menjelaskan, bisa berkontribusi, bisa menyampaikan program yang tadi saya bilang sangat baik itu Pak ya, Pak Cek ya. Jadi nanti bukan saya lagi, bukan Pak Agus lagi, dan Pak Agus juga yang menyampaikan, tapi semua bisa menyampaikan ini ke masyarakat luas. Jadi nanti bisa meminta soft copy-nya, bisa masukin di WA masing-masing, bisa dibuka, bisa dijelaskan ke semua orang. Setuju kan? Ayo menang yakin deh. Setuju kan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kutu. Mohon maaf, saya berdiri dan memudahkan proses selanjutnya di Buana Sari untuk menggali lebih dalam lagi apa yang sudah dipaparkan Pak Kutu. Kami buka satu session untuk ya. Silakan untuk sesi pertama jika menanya. Ya, kali ya, Pak. Saya kira harus aktif semua nanya. Kalau saya nggak bisa jawab, masih ada tim saya, Bro Agus, atau Bro Agus dan siapapun bisa membantu untuk menjelaskan. Silakan. Ya, terima kasih untuk. Jadi dari ini kan program yang baru kita rintis. Ya. Jadi kalau kita merintis itu kita punya cita-cita yang semua kita udah sepakat bahwa ini adalah cita-cita yang sangat baik gitu Mas. Nah, cita-cita yang sangat baik itu goalnya kan tadi ya, kita punya goalnya itu ya program-program unggulan itu kan gitu. Nah, untuk mencapai goal itu kan ada sebuah proses. Nah, ini yang perlu kita prosesnya itu harus benar-benar bagus kan gitu. Nah, proses dan ini yang akan saya tanyakan gitu. Mengenai proses yang bagus, yang terukur, yang sistematis akan menghasilkan goal yang kita harapkan seperti itu. Nah, dalam proses ini kan pertama mengenai penggalangan dana, mau nggak mau kan tetap ini adalah sebuah penggalangan dana. Nah, setelah dana ada, dana itu akan dipakai buat apa gitu kan? Itu tadi udah disampaikan gitu. Nah, mengenai penggalangan dana ini sementara ini apakah dana itu sifatnya ke anggota itu wajib atau sukarela atau dua-duanya, ada penggalangan dana yang sifatnya wajib, ada penggalangan dana yang sifatnya sukarela. Nah, untuk prosesnya itu program-programnya kan
kalau kita lihat tadi kerjasama dengan SCT kan gitu. Nah, memang kita diserahkan ke SCT kan pengelolaan. Tapi SCT pun kan pasti dia ngelola itu berdasarkan dana yang masuk kan, berdasarkan inputnya seperti apa kan gitu. Kalau misalkan dananya banyak, bagus, dia juga pengelolaannya lebih bagus seperti itu kan. Nah kalau saran saya untuk programnya itu, jadi kita lebih baik programnya itu yang pasti aja yang langsung dirasakan oleh guru langsung gitu. Nah bukan saya tidak setuju dengan program yang misalkan A, B, C, D gitu kan. Misalkan kita punya program unggulan dulu A gitu, buktikan dulu A gitu. Nah setelah A itu bagus, kita bisa kelola dengan bagus, tapi dirasakan oleh guru. Nah berarti kan respon dari teman-teman guru juga bagus. Nah baru kita melangkah ke program B, C, D, E gitu kan, seperti itu kan gitu. Karena kalau saya lihat seperti lembaga-lembaga sosial yang lain seperti SCT, PKPU apa gitu, mereka awalnya kan mereka tuh bisa narik dana bukan, kalau kita sebenarnya bagus kita adalah sama-sama guru untuk guru gitu. Tapi mereka bisa menarik dana dari umum, dari masyarakat. Kenapa? Gitu kan pertanyaannya. Karena mereka bisa membuktikan bahwa dana yang mereka kelola, dana yang mereka itu terasa gitu. Masyarakat percaya bahwa itu benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Nah, jadi saya berharap seperti itu, ada program unggulan dulu. Nah, ketika misalkan program unggulan itu berhasil dan benar-benar dirasakan oleh guru, insya Allah dan saya yakin pasti teman-teman guru yang lain, apalagi kita sesama guru, pasti akan mendukung gitu. Baik misalkan nanti diterapkan dana secara wajib ataupun misalkan dana secara sukarela. Mungkin itu Pak masukan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung tahu ya. Bro Gus, oke baik. Pak Asep, terima kasih pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Ini gimana untuk penggalangan konstruksi atau tadi secara sukarela? Nah mungkin nanti kita coba akan mappingkan ada itu pasti akan apa namanya, dua-duanya kita coba jalankan karena kemarin kita juga sudah coba kirim surat instruksi kepada masing-masing federasi yang di bawah KSPI supaya ke PUK-nya untuk memberikan instruksi juga supaya membantu program yang jangka pendek ini yang memang tadi saya bilang yang benar-benar bisa rasakan apa, yaitu kebutuhan yang teman-teman yang nggak bergaji, yang di PHK kita coba bantulah. Walaupun hitungan kita 200.000, adanya 5.000 orang, udah 1 M, sedangkan kita baru dapat segitu. Nah nanti sukarelanya mungkin itu tadi kita akan coba bikin satu platform digital yang mau nyumbang setiap hari 1.000 aja. Nah kita kalau KSPI kita anggap ada berapa cek datanya KSPI 2,2 juta. Oke kita anggap apes-apesnya 100.000 aja deh. 100.000 tadi saya hitung kali 1.000 itu udah berapa? Yang tadi 1.000 kali 10.000 aja udah dapat, hitungan saya 10 juta sehari, sebulan 300 juta, setahun 3,6. Nah itu ya kira-kira bayangan saya. Nanti juga teman-teman di ICT yang sukarela 1.000 atau mungkin kalau mau yang lebih boleh silakan dari target kita yang segitu. Itu juga masukan yang bagus sekali. Jadi apa yang kira-kira memang benar-benar dirasakan, dan balik lagi kita memang harus membangun yang namanya trust itu Pak. Saya setuju sekali. Jadi memang dasarnya kita harus bagaimana teman-teman masyarakat ini percaya dengan LKPI sama dengan ICT. Jadi kalau sudah percaya, saya kira nanti bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang semua sebenarnya buruh itu, karena orang-orang kaya itu kan cuma 1% dari penduduk Indonesia itu yang punya Semarekon, Boro-Boro, Udangkara, kan Sempurna, yang lainnya yang sekelas kita lah. Nah itu pasti akan berbeda dengan kita kalau mereka sudah keras. Nah ini kita memang tadi memang sangat hati-hati Pak Asep, sehingga
kita juga mau bikin program, mau bikin dananya itu juga benar hati-hati penyalurannya sehingga nanti tidak ada resistensi sehingga teman-teman nggak percaya dan masyarakat nggak percaya. Nah itu yang sangat kita jaga. Terima kasih. Saya nanti mungkin kita bisa siapapun punya masukan, kita punya nanti anggaplah kayak portal saran. Nah kita bisa akan buka di situ dan siapapun yang punya ide nanti kita akan kaji, kita coba analisa sehingga kalau itu baik kita bisa jadi kebijakan ICT LKPI. Itu saya kira cukup Pak. Terima kasih. Silakan. Mungkin teman saya jadi bosan dengerin saya ada nanti dia nggak digaji nih sama LKPI nggak mau. Baik, kawan-kawan. Wong nggak ada gajinya. Harapan kita untuk pertemuan kali ini itu paling tidak kita punya semacam rekomendasi gitu. Jadi kami sebagai koordinator KPI Cabang Bogor itu menginginkan selain kita menyampaikan, kita juga menginginkan apa sih yang dikehendaki dari buruh di bawah konfederasi KSPI ini. KPI mau kita arahkan kemana? Jadi harapannya itu nanti sepulang dari sini kita sudah punya satu rekomendasi yang akan kita bawa ke pengurus pusat. Ini sebagai sebuah konsep. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, di paling tidak kita punya sebuah keputusan bahwa untuk Kabupaten Bogor itu misalkan nih ingin untuk program yang pasti-pasti yang bersifat yang bisa dirasakan oleh buruh secara langsung. Ini artinya apa? Artinya bahwa bantuan itu artinya yang kita fokuskan ke buruh yang di bawah KSPI misalkan. Itu satu. Terus kedua, kita fokuskan untuk buruh yang memang PUK-nya menjadi sukarelawan atau ikut mengiur gitu ya. Semacam itu. Kan gak etis ketika nanti misalkan LKPI sudah berjalan, siapa yang mengiur, siapa yang selalu membantu dan siapa yang menikmati, ya kan? Idealnya yang bisa menikmati adalah PUK yang ikut secara aktif. Gitu. Nah, ini kalau kita tidak kasih masukan, ya nanti yang di pusat tidak ngerti keinginan-keinginan. Karena apa? Ibaratnya LKPI ini semacam koperasi kan? Dari kita, oleh kita, untuk kita, subsidi silang. Kalau ada satu kawan kita yang PHK, paling tidak dia bisa mempertahankan derajat kehidupannya yang menanggung 100 orang temannya yang masih bekerja. Itu pikiran simpelnya seperti itu. Terus lebih lanjut bahwa sebenarnya LKPI ini kan lembaga kemanusiaan yang seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Ingat amanah pasal 27 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak itu intinya. Ketika pekerjaan hilang, berarti negara sudah abai. Ketika pekerjaan hilang, maka secara otomatis penghidupan yang layak tidak dia dapatkan. Ini yang lebih berat. Kita mencoba kesampingan dulu lah negara. Kita mencoba oleh kita sendiri dengan semangat yang itu seperti itu. Terus amanah yang lain, selain undang-undang dasar, sebelum LKPI terbentuk kita sudah sepakat, ini masuk dalam ADART KSPI, bahwa LKPI adalah salah satu pilar. Ya, pilar-pilarnya apa aja? Di antaranya kan ada jam bersuap kemarin yang sudah berjalan dan bisa kita rasakan bersama nikmatnya, manfaatnya gitu ya. Pilar yang berikutnya yang akan kita perjuangkan ini adalah LKPI. Ini sudah kita sepakati bersama dalam Rakernas KSPI kemarin di 2018 bulan kemarin. Itu aja. Jadi mohon saran-saran yang ini supaya nanti kita bisa menetapkan bersama mengenai rekomendasi itu. Terus ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju apa yang dibilang. Maaf, dari mana Pak? Saya Rizal dari SPK. Oke. PUK SPK PT Indonesia.
Saya sangat setuju apa dengan yang dikatakan Pak Agus juga Bapak tadi dan juga yang saran pertama tadi. Cuma saya menilai dari jawaban yang dari para pimpinan yang ada sekarang dari LKPI, sepertinya hanya mengharapkan sesuatu pemberian aja gitu loh. Jadi yang kita inginkan, kita sebagai buruh, ada juga yang dijual oleh LKPI buat buruh itu sendiri. Jadi LKPI dalam hal ini dalam mencari dana itu kan para pengurus dari atas sampai ke yang ada sekarang di sini, saya perhatiin memang itu jago-jago di bidang perhubungan semua. Nah ini yang kita butuhkan. Jadi ada check and give antara LKPI dengan kita, dengan PUK-PUK yang ada di tiap perusahaan. Jadi bagaimana balik lagi untuk penambahan dana. Nah ini sebetulnya bisa. Ini adalah ladang dari LKPI bagaimana mencari dana, memberikan ilmu kepada PUK-PUK dan PUK dapat ilmu dan mereka akan memberikan imbalan bukan imbalan. Jadi memberikan masukan juga buat LKPI dengan memberikan dana untuk biaya lah istilahnya gitu kan, biaya training advokasi itu yang kita sedang butuhkan. Karena boleh dicoba dan memang kita sedang sangat membutuhkan training advokasi untuk masalah perguruan, karena permasalahan perguruan sekarang ini sangat ribet. Dan ini akan jadi daya jual buat LKPI dalam hal mencari dana. Walaupun hal ini adalah bukan dana yang dikedepankan, tapi istilahnya sharingnya ini yang perlu. Tapi efeknya apa? Dari pihak semua PUK akan memberikan dananya dengan lebih ikhlas, lebih ridho dan jelas untuk kelanjutan ke depan. Dan di saat training itu kan bisa disampaikan ini LKP ini begini ini, apalagi nanti kalau misalnya relawannya sudah ada seperti jam casual. Nanti yang relawan ini yang memang benar-benar orang yang sudah biasa terjun, nah itu nanti bisa untuk sharing dengan pihak-pihak kami dari PUK di dalam perusahaan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kita simpulkan pengen ada benefit lah ya. Ini permasalahan sosial dan masalah advokasi. Silakan bersama. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Banyak sekali masukan-masukannya, idenya, sarannya. Memang kita tadi saya lupa juga sebut bahwa nanti habis Lebaran kita akan produksi kalau dulu Pak. Jadi nanti itu lagi dibikin kurikulumnya. Itu 4 bulan nanti kita akan bikin semacam kuliah singkat, dan itu nanti mudah-mudahan bisa ngasih sertifikat buat teman-teman bahwa itu menjadi satu nilai lebih buat teman-teman. Jadi nanti habis Lebaran ini akan kita launching itu, dan itu juga nanti sarannya itu kalau memang sekira bagus, bisa nanti kita juga bikin yang tadi Bapak sebut training singkat lah ya Pak ya, mengenai advokasi atau bagaimana bernegosiasi, bagaimana pengupahan, bagaimana mengenai hubungan industrial, PKB. Bisa nanti kita coba bikin program singkat sambil mensosialisasikan LKPI gitu ya. Oke, baik. Tapi memang kita sementara atau fokus dulu ke yang bersifat sosial dan ekonomi. Dan memang kita tadi saya bilang ada hardware dan softwarenya. Termasuk tadi di mana kita belajar mengenai wirausaha. Nah itu nanti bisa dikembangkan ke arah situ saja. Atau Bu Agus ada masukan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin LKPI ini kan belum lama ya, baru 2 bulanan berjalan. Jadi fungsinya sosial kemasyarakatan kan intinya gitu.
tadi yang dibilang langkah pertama itu jangka pendek itu berupa tadi tulisan sama beasiswa untuk buruh, korban buruh. Nah itu jangka pendeknya sebenarnya, dan nanti yang lain-lainnya 7 poin atau 9 poin itu nanti mungkin pengembangannya ke depan. Itu langkah yang kemarin kita rapat di KSPI mungkin itu. Nah, terlepas sebenarnya kalau bicara timbal balik ini kan sosial kemasyarakatan gitu. Jadi dengan memberikan sumbangan itu dengan ikhlas dan untuk kepentingan buruh juga sebenarnya, untuk kepentingan buruh yang ber-PHK kan intinya gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya ada konsep-konsep lagi yang mungkin dibawa oleh ketua koordinator Pak Agus, yang ketua koordinatornya nanti apa yang langkah yang memang harus disampaikan untuk Kabupaten Bogor kan gitu. Misalnya yang dibicarakan tadi karena kita instruksi dari atas misalnya, tapi belum menjelaskan ke bawah, hanya meminta sumbangan buat ini, tapi belum diterangkan secara detail, mungkin belum paham juga. Jadi emang ke depan nanti KSPI mungkin harus ya ketua-ketua dari DPC yang ada di KSPI itu, konfederasinya mungkin diminta dikasih pengarahan juga Pak terkait dengan apa yang terkait dengan KPSI ini kan. Sebenarnya koordinator di sini kan ketua-ketua DPC, nanti yang harus mungkin kita bawa masukan ke tingkat pusat untuk dimulai apa sih, dan memberikan pengarahan ke federasi masing-masing di tingkat bawah. Mungkin itu aja yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, saya lupa tadi bilang kita ada koordinator masing-masing wilayah Pak. Jadi kita sekupannya Jabodetabek dulu, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang. Nah itu kita Depok. Jadi kita itu nanti sebagai ujung tombak untuk menampung aspirasi, ide, juga termasuk pendanaan, penyaluran, masukan-masukan dari situ kita akan kaji sehingga ini menjadi tadi dibahas hilang benar-benar menyentuh sampai ke kebutuhan teman-teman yang penting. Itu saya kira. Ada lagi mungkin siapa yang mau? Cewek, iya nih cewek mau nanya nggak? Sendirian. Ini teman saya dari tim LKPI KSPI Pusat. Jadi paling cantik sendiri ya, karena dia cewek sendiri soalnya. Baik, agak cukup kawan-kawan. Ya, ada lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani, ex dari PT SCLP, mau sedikit bertanya ya. Ini kan Pak Putu dengan program secara Jabodetabek ya Pak. Untuk khususnya di Bogor ini kan kita hanya ada koordinatornya saja baru. Yang jadi pertanyaan kami itu cuma satu, kawan-kawan di sini yang mewakili lah intinya. Untuk semua federasi yang ada di Kabupaten Bogor kan masih bingung ini mau kemana, koordinatornya siapa, dan fokusnya yang ada di Kabupaten Bogor itu siapa. Otomatis kan dari kawan-kawan yang di Kabupaten Bogor ini kan bertanya, kalau misalnya memang kita harus ada yang di rekening, kita secara PUK bisa ke rekening, nggak ada masalah. Cuma panduannya atau kita pegangan yang ada di Kabupaten Bogor itu kita ke siapa kiblatnya, gitu. Otomatis kan itu harus ada pegangan. Yang setahu saya sih kemarin itu yang dari Kabupaten Bogor khususnya untuk FSPI ya, kita kan punya Bang Awaludin. Ya, kita mungkin bisa ke sana, tapi kan kita belum juga ada sosialisasi ke PUK. Masih banyak PUK yang khususnya untuk di FSPI masih belum tidak mengetahui untuk ke siapa, kemana, dan apa sih fungsinya LKPI itu kan masih belum terrealisasi. Nah, begitu juga untuk kawan-kawan yang ada di setiap federasi-federasi yang ada di sini seperti SPS, BIM, apa segala macam lah. Yang jadi pertanyaan kami, kapan kita akan bentuk seperti itu yang ada di Kabupaten Bogor?
biar kita juga di federasi lain tidak kebingungan kita kiblatnya seperti apa, dan kita akan sampaikan kepada anggota-anggota yang lain seperti apa nih, biar anggota juga nggak dibilang namanya uang ya sensitif, itu yang kita khawatirkan. Namanya dana itu sensitif, makanya kami pengen arahan yang ada dari pusat untuk khususnya di Kabupaten Bogor, apakah kita akan rencanakan untuk pembentukan struktur untuk di setiap wilayah. Nah itu seperti apa nantinya? Nanti biar kawan-kawan yang ada di federasi lain pun enak untuk imbanya gitu loh. Dari serikat pekerja yang lain kan banyak. Itu doang Pak Guru yang yang saya mau tanyakan seperti itu, agar saya mau wakili kawan-kawan yang lain. Khususnya saya juga kan nggak punya PUK. Nanti PUK yang lain juga masih bertanya, masih banyak. Khususnya untuk SPMI itu sekitar ada kurang lebih hampir 60 PUK. 60. Nah itu masih banyak yang datang kali ini aja. Paling beberapa PUK doang. Itu doang sih Pak Guru. Ente kan PUK Bang. Mewakili. Ya, ini gitu aja Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Bosani. Bisa mungkin saya klarifikasi. Seperti tadi kita itu masih pengurus itu masih S ya. Jadi sementara semua tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan lebih kaji lebih dalam lagi strukturnya sampai sejauh mana sehingga ini efektif sampai ke bawah-bawah gitu. Nah sementara mungkin sudah dibentuk koordinator-koordinator. Mungkin Bu Heri mau bantu jelasnya nggak masalah ini? Nggak ingin dulu biar dia ini juga ya. Bagi informasi lah. Saya mau jawab udah biasa. Oh gitu, oke. Bung Agus coba bantu jelasin biar karena beliau yang koordinatornya. Kalau yang Jakarta kemarin kita udah bentuk ininya. Ya. Dan Mas. Baik. Coba saya jelaskan Bung ya. Apakah sudah ada arahan yang jelas dari pusat mengenai dari pusat itu apa yang kami dapatkan seperti yang sudah kita sampaikan. Terus kalaupun ada koordinator yang sifatnya cabang itu bukan berarti terus jangan dipahami bahwa itu nanti sesuatu yang terpisah, karena LKPI itu dana itu semua langsung ke pusat semua. Kalaupun ada koordinator wilayah atau cabang, misalkan kayak kita Kabupaten Bogor, itu hanya bersifat mengorganisir aja, mempermudah penyampaian informasi, keluhan kayak gitu. Kalau secara uang kita sama sekali nggak mengurusi. Jadi jangan sampai ketika LKPI sudah berjalan, sistem tidak berjalan. Langkah awal bagaimana supaya sistem berjalan, dibuatlah cabang-cabang kayak gitu. Terus di bawah KSPI tentunya kita berjalan melalui federasi-federasi. Kita nggak bisa langsung main comot PUK gitu kan. Nah, ketika nanti relawan-relawan ini sudah terbentuk, baru relawan itu adalah relawan LKPI. Ketika seorang relawan LKPI sudah menjadikan relawan, kita menganggap dia sebagai semacam anggota LKPI. Artinya kita bisa aja komunikasi ke perorangan. Karena apa? Ini sebuah organisasi, sebuah lembaga. Gitu. Tetapi ketika Anda belum menjadi relawan, jalur prosedurnya adalah melalui PUK ke federasi atau ke cabangnya. Seperti itu Bu penjelasannya. Ini adalah tahap awal. Kemudian karena kita terdiri dari beberapa federasi, nanti kepengurusannya juga harus mewakili dari federasi-federasi. Malam ini kita tidak menentukan jabatan ketua atau apa, tetapi untuk sementara waktu itu sudah disepakati kemarin ketika kita konsolidasi di KSPI waktu kita tanggal berapa yang terakhir itu 31 ya. Itu untuk cabang itu ditentukan koordinator terus dan wakil-wakilnya. Untuk Bogor sementara itu kemarin saya ditunjuk sebagai koordinator, dibantu oleh wakil-wakil dari tiap-tiap
DPC itu tiap federasi. Nah, federasi pun itu wakilnya itu ditunjuk untuk yang PMI kemarin sementara pengawal seperti itu. Dan ini belum dikeluarkan SK. Kenapa? Karena kita masih melihat apakah mental perjuangannya cuma segitu aja atau nanti bisa panjang. Ketika sudah terbukti, katakanlah sudah berjalan, oh ternyata ini serius nih, baru dikeluarkan SK. Tidak harus SK itu dia ketua DPC kayak gitu, enggak. Karena apa? Kita tahu beban ketua DPC juga udah cukup berat gitu kan. Seperti itu, tidak harus. Tapi tentu saja kalau misalkan ketua DPC menjadi seorang koordinator itu juga bukan sesuatu yang salah juga gitu loh. Karena kondisi tiap federasi itu berbeda-beda. Gitu. Cukup punya gitu ya penjelasan dari saya. Mungkin saya tambah dikit, memang ini kita speednya itu kayak F1 dengan waktu yang singkat kita udah bentuk, jadi terus kecepatannya juga harus maksimal, sumber dayanya juga masih terbatas, struktur juga ini memang ya, kembali lagi kita akan sambil jalan terus kita tata ya Bung Agus ya. Jadi bagaimana sampai bentuk yang ideal, dan saya harap juga teman-teman kita terbuka. Nanti kalau ada hal yang bosan ya, kalau ada masukan, kritik apa, silakan untuk kemajuan kita bersama. Itu sih spiritnya dari kita. Itu kalau kita lagi. Satu lagi Bung Putu, ini untuk masalah data relawan ini ya, apakah akan diisi hari ini atau dikumpulkan hari ini atau bagaimana? Karena bentuk relawan ini kan yang jadi pertanyaan kami itu, ini jadi relawan LKPI ini benar-benar yang memang kemauan keras, betul nggak? Serius. Serius. Nah, takutnya gini, ini kan apa dikumpulkan hari ini, diisi hari ini atau bagaimana gitu loh? Semula itu yang diharapkan hadir adalah orang-orang yang siap menjadi relawan. Kemarin waktu saya telepon dengan Bu Mila bilang, ya Bung, ini saya lagi nyusun konfirmasi. Saya tawarkan ke anggota dari tiap-tiap PUK, siapa yang mau menjadi relawan. Ternyata apa? Dia kesulitan dapatkan orang gitu. Sehingga pada malam hari ini bagi kawan-kawan yang memang siap, ya silahkan mengisi kan gitu. Tetapi kalau yang belum siap, silahkan dibawa nanti difotokopi, diedarkan di PUK-nya. Demikian. Terus kalau misalkan ada yang butuh lebih lanjut, ini bisa kita share kok. Nanti akan saya share melalui grup. Kita sudah ada grup koordinator KPI Cabang Bogor. Dari grup itu nanti akan diteruskan ke grup WhatsApp masing-masing PUK gitu. Jadi saya harap nggak ada yang nggak siap sih sebenarnya. Jadi semua kita harus siap karena ini hal yang positif kan. Jadi nggak ada ruginya, karena tadi saya bilang ini investasi kok, bukan biaya, bukan kerugian. Jadi silakan diisi aja, semakin banyak terlibat dan semakin besar semakin baik. Saya yakin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kawan-kawan. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila selama acara ada kekurangannya. Terus kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya datang kemari, karena saya tahu bahwa begitu padatnya acara pada saat bulan Ramadan ini. Terus kawan-kawan juga harus mungkin yang biasanya tarawih ya, bisa juga gitu, terpaksa hari ini tarawihnya telat gitu ya. Saya mohon maaf, sekali lagi maaf dan terima kasih. Terus nanti sebelum kita pulang, seperti yang sudah biasa kita lakukan, ada ngecekan penggalangan dana, mohon
seikhlasnya ya, meskipun berapapun jumlahnya. Oke, baik, saya juga sebelum ini ditutup secara resmi, sekali lagi atas nama pengurus UKP Pusat SPI, saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman semua yang tadi bulan Agustus sudah mau meluangkan waktu, mau mendengarkan, mau menyimak, mau mengusulkan ya ide-idenya, dan ini mudah-mudahan